Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Faisal Fianisan. Saya kali ini akan mempresentasikan proyek sistem manajemen inventaris yang saya kembangkan menggunakan Django Framework dengan pendekatan arsitektur decouplet. Video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu penjelasan singkat proyek, demo aplikasi, penjelasan coding dan arsitektur bagiannya. Yang pertama, latar belakangnya sistem inventaris ini sangat penting dalam pengelolaan barang, terutama untuk mencatatkan stok, transaksi, barang masuk keluar, serta memantau aktivitas pengguna. Banyak permasalahan yang sering terjadi, data stok tidak sinkron, sulit melacak siapa yang melakukan transaksi, tidak adanya pencatatan aktivitas atau audit. Maka karena itu, tujuan dari ini mengolah data barang secara terpusat, mencatat transaksi barang masuk dan keluar, menyediakan dashboard ringkasan data, mencatat aktivitas pengguna melalui audit log. Fitur-fitur pada sistem inventaris ini yang manajemen kategori dan data barang, transaksi barang masuk dan keluar, dashboard ringkasan inventaris, audit log aktivitas pengguna, akses pengguna berbasis role admin and user. Terus kemudian ada arsitektur decouplet, di mana backend dan frontend itu terpisah, karena backend dapat digunakan lebih banyak, frontend lebih mudah dikembangkan dan dirawat, skabilitas lebih baik. Backend fokus sebagai penyedia REST API. Pada project ini Django berperan sebagai API backend, sedangkan frontend mengkonsumsi API tersebut secara terpisah. Oke, saya langsung ke demo projectnya. Saya coba role admin dulu. Setelah login akan masuk ke halaman dashboard. Ini sudah masuk ringkasan, cuma ada beberapa value yang masih belum saya ganti menggunakan API, jadi masih bawaan dari bawah dalamnya. Kemudian langsung ke barang, yaitu ada barang sudah menampilkan tabel, search juga bisa melakukan edit. Nah, coba saya akan menambahkan satu barang. Kategori ATK, satunya setelah simpan langsung otomatis masuk ke sini. Kode, nama, kategori, satuan, stok masih 0, dan akhirnya sudah ada edit dan delete. Semua kita ganti karena ada typo, bisa langsung update, langsung bisa perbarui data ataupun contoh menghapus. Nah, seperti tadi. Saya masukkan ulang. Nah, ini stok masih 0 karena harus melalui dari verifikasi transaksi. Sebelum itu, sebelum ke transaksi, lanjut ke kategori saya hanya menambahkan hanya nama aja, jadi ini ya, kasih nama aja, contoh aksesoris. Nah, tambah udah supplier dia yang penyuplai barang atau ngambil, sisa tinggal tambah suppliernya dari PT Alova, nomornya kemudian lanjut ke transaksi pas pengisian barang. Nah, yang transaksi mencakup tanggal, nama barang, kategori, jumlah
user dan aksi ini karena kosong karena dilakukan nanti hanya admin saja. Dan aksinya itu dibuat untuk approval apa ini iya apa enggak. Sampai kita pilih barang menggunakan dot gabung dengan langsung ke tabel si barang, bila pilih penghapus kategori otomatis isi stok saat ini masih 0. Pilih supplier, enter saya untuk jumlah kita isi 100, simpan. Nah setelah simpan nanti akan melakukan status pending, masih belum masuk. Jika dilihat di barang itu masih belum masuk. Nah aksinya harus kita approve dulu. Nah jika sudah setuju nanti approve dan di barang total stok menambah. Untuk barang keluar hampir sama seperti tadi, tinggal pilih penghapus, sebenarnya kita kurang 50, kemudian simpan. Kalau nggak approve dia rejected dan ini menjadi berkurang. Itu kemudian di bagian laporan ada audit log, tabel, ada aktivitas dari usernya ngapain, actionnya ngapain, objek yang dilakukan itu apa, deskripsinya dan waktunya. Ini pun juga bisa diekspor PDF. Nah hasilnya nanti seperti ini yang belum ketata juga. Coba kita lagi sebagai staff. Nah, jika staff hanya diperbolehkan di dua menu aja, di barang masuk dan barang keluar. Nah cuma ini aja. Di saat dia habis isi apa mau mengeluarkan barang nih, menghapus dan keluar nih 50, kita simpan. Nah ini pending, yang melakukan approve banyak admin saja. Pindah ke admin. Nah nanti di admin di barang keluar muncul diisi oleh staff nih. Nah baru di barang berkurang tuh. Oke lanjut ke mungkin langsung ke arsitekturnya aja. Yang pertama-tama akan saya jelaskan untuk relasi database nya. Saya menggunakan 6 tabel. Itu ada audit log, kategori, supplier, barang masuk dan barang keluar. Untuk kategori juga itu sebagai pengelompokan barang. Barang itu menyimpan data barang inventaris, barang masuk dan barang keluar itu mencatat transaksi. Kemudian audit log itu hanya mencatat aktivitas pengguna. Untuk keterlesanya kategori dan barang itu one to many, karena satu kategori bisa banyak barang dan untuk satu barang sendiri barang masuk dan barang keluar itu one to many juga, karena satu barang pun memiliki banyak transaksi masuk dan keluar. Dan supplier juga bisa mengirim banyak barang juga, tetap bisa rata-rata one to many atau one to many. Setiap transaksi memiliki relasi ke user yang melakukan aksi. Audit log juga berrelasi untuk user dengan user dan objek yang terlibat. Saya bahas seperti ini relasinya agak ribet. Data menjadi konsisten, tidak terjadi duplikasi informasi, setiap aktivitas dapat telusuri dengan jelas. Tuh. Kemudian untuk bagiannya saya setting itu menggunakan beberapa komponen utama dalam model representatif database yang tadi. Serializer konversi data,
Views atau viewset sebagai logic API permission untuk pengatur akses. Nah, di settings ini sudah terinstall Flash Framework, Cursor Reader, Jingle Filter, Jingle Station, dan Spectacular. Spectacular itu hanya buat untuk dokumentasi Swagger. Di bawah juga sudah set untuk cross allow origin, credential, dan REST frameworknya ini si Swagger, dan autentikasinya saya pakai JWT, authenticated filter, pagination juga. Nah, untuk pengaturan JWT nya akses tokennya itu reset selama 5 menit, terus buatkan barrier juga, barrier out untuk akses. Lalu kerja sistem itu secara umum sebagai frontend yang mengirim request ke API Django proses melalui view. Contoh di barang, saat di barang itu orang tuh buka barang, nanti akan munculnya list berupa bentuk tabel. Kemudian saat view set ini akan menambah barang gak bisa. Terus respon dikirim kembali ke format JSON. Di format JSON-nya akan tampung di serializer buat dipindah ke bahasa Python. Atau dari Django-nya sendiri yang awalnya Python, waktu dikirim ke front-end-nya dirubah ke JSON. Kemudian untuk permission-nya saya buat sendiri, buat penambahan karena custom. Buat mekanisme autentifikasinya dapat mengakses seluruh endpoint, hanya beberapa role dan beberapa kondisi. Yang pertama, is authenticated, ini harus untuk login. Is admin hanya admin saja, is staff only hanya staff aja. Nah, is admin or staff itu kedua-duanya juga bisa. Nah, is admin or read only, admin dan staff bisa melihat, tapi untuk mengedit hanya admin saja. Is owner admin, object level permission-nya admin full access, staff hanya boleh edit hapus data milik sendiri. Kayak setting profile seperti itu. Untuk implementasi arsitektur decoupleted dengan pendekatan backend tidak bergantung pada tampilan, jadi hanya full REST API, dan frontend dan backend dapat dikembangkan secara independen. Mungkin sebatas itu aja yang bisa saya sampaikan. Demikian penjelasan mengenai project system manajemen inventaris yang saya buat menggunakan Django dan arsitektur Decoupled. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai konsep dan implementasi dan alur kerja sistem. Dan cukup sekian. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.